dipersembahkan oleh didukung oleh Selamat malam pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. Di H+2 Lebaran, lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar, sementara itu di stasiun Gubeng arus balik penumpang terpantau lengang. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Ica Ervina dari gerbang tol Kalikangkung Semarang dan Belinda Firda dari stasiun Gubeng Surabaya. Kita akan ke Ica Ervina terlebih dahulu. Ica, apakah pada malam hari ini sudah terjadi kepadatan lalu lintas kendaraan terutama yang mengarah ke Jakarta? Ya, Egan dan juga pemirsa, selamat malam. Untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, khususnya pada arus balik H+2 Idul Fitri 1446 Hijriah, pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Dari data yang kami terima dari tadi pukul 6 pagi hingga 6 sore tadi, ini sekitar ada lebih dari 20.000 kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Kalikangkung, termasuk masuk dari arah Semarang menuju Jakarta. Dan untuk arus sebaliknya ini ternyata juga angkanya masih cukup tinggi, bahkan tidak jauh berbeda di mana dari arah Jakarta ke Semarang ini angkanya ada sekitar 21.000 kendaraan. Artinya dari kedua maupun dari arus balik maupun para pemudik yang masih melakukan perjalanan mudiknya setelah Lebaran ini masih sama-sama mengalami kenaikan volume kendaraan, khususnya yang melewati gerbang tol Kalikangkung. Jika dirata-ratakan keduanya ini lebih dari 1.500 per jam, di mana di gerbang tol Kalikangkung ini hingga malam hari ini masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk gate yang buka dari arah Semarang menuju Jakarta, ini untuk gardu utama ada 5 yang dibuka, kemudian untuk gardu tambahan atau gardu miring ada sekitar 4 gardu miring. Sementara dari arah sebaliknya ini total dari arah Jakarta ke Semarang ada 13 gardu miring dan gardu utama yang dibuka. Dan terkait dengan one way lokal maupun one way nasional, tadi kami mendapatkan informasi dari PT Jasa Marga Tol Semarang Batang. Ini one way lokal akan diberlakukan, one way nasional maksud kami akan diberlakukan pada 5 April 2025, namun untuk seremonialnya ini akan dilakukan pada tanggal 6 April 2025 atau jatuh pada hari Minggu. Sementara untuk one way lokal ini masih menunggu instruksi atau perintah atau terkait dari pemerintah atau dari Polda Jawa Tengah, maksud kami dari Polda Jawa Tengah, terkait dengan one way lokal yang diberlakukan dari arah Bawen menuju ke arah Kalikangkung atau masuk ke arah Jakarta. Dan sementara itu data terkait kenaikan jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Kalikangkung dari H-10 sampai dengan hari Lebaran ini naik sekitar 151,07% atau 395.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Kalikangkung, dan di mana dari rata-rata biasanya hanya 119.000 kendaraan. Di gerbang tol Kalikangkung ini sekarang masih terpantau ramai lancar dan kami akan terus menginformasikan terkait dengan arus lalu lintas khususnya arus balik pada Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan dari pihak kepolisian hingga Jasa Marga juga terus mengimbau terkait dengan kecukupan saldo e-tol agar memastikan tidak ada antrian di gardu tol. Sementara itu juga terkait dengan keamanan dan juga menjaga jarak aman, maksud kami, antara pengemudi di gerbang tol. Sementara itu terkait dengan pantauan kami juga, ini masih ada kendaraan roda 4 dan juga bus pariwisata yang mengangkut para penumpang yang akan kembali pada arus balik ini akan kembali ke arah Jakarta. Sementara itu informasi dari gerbang tol Kalikangkung kembali ke studio. Baik, dari Semarang kita ke stasiun Gubeng. Belinda, bagaimana pantauan di stasiun Gubeng Surabaya? Apakah sudah ada pergerakan arus balik penumpang? Egan dan pemirsa, selamat malam. Pantauan kami malam hari ini di stasiun Gubeng Surabaya tampak lengang dari penumpang. Memang hal ini berbeda dengan siang tadi. Kalau siang tadi memang relatif masih cukup ramai, stasiun Gubeng ini dipadati oleh para penumpang yang tiba
ke stasiun Gubeng Surabaya. Karena memang kalau kita melihat memang di wilayah KAI Daup 8 Surabaya, stasiun Gubeng ini menjadi salah satu favorit atau stasiun favorit yang banyak dipilih oleh para pemudik selama masa libur Lebaran. Kalau kita melihat memang di stasiun, maksudnya di wilayah KAI Daup 8 Surabaya ini ada 8 stasiun, ada 3 stasiun yang paling banyak dipilih, di antaranya ada stasiun Gubeng tempat saya melaporkan saat ini, kemudian ada stasiun Pasar Turi dan juga stasiun Malang. Ini adalah 3 stasiun dengan pergerakan jumlah penumpang paling banyak. Dan kalau kita melihat malam hari ini cukup lengang, tidak ada penumpukan penumpang. Kalaupun tadi ada, saya melihat beberapa penumpang yang akan berangkat dengan tujuan kereta jarak jauh, juga tidak sepadat ketika arus mudik kemarin. Nah, ini karena ini sudah memasuki arus balik, maka kalau kita melihat pergerakan para penumpang, ini didominasi lebih banyak penumpang yang turun daripada yang berangkat. Data yang kami terima per hari ini di tanggal 2 April 2025, ini setidaknya ada pergerakan lebih dari 44.000 penumpang yang tiba maupun berangkat di wilayah KAI Daup 8 Surabaya. Kita lihat detail datanya, ini lebih banyak penumpang yang turun sebagaimana saya sebutkan di angka lebih dari 22.000 penumpang. Hampir 23.000 penumpang yang turun di area KAI Daup 8 Surabaya. Sementara untuk penumpang yang meninggalkan area KAI Daup 8 Surabaya ini berkisar di angka lebih dari 21.000. Hal ini berbeda ketika 2 hari kemarin, yakni di hari H Lebaran atau tanggal 31 Maret 2025. Didominasi untuk masyarakat atau penumpang yang meninggalkan area Daup 8 Surabaya dengan angka sekitar lebih dari 21.000, sementara untuk penumpang yang turun ini hanya berkisar di angka 14.000. Hal ini juga sama di hari kemarin, tanggal 1 April 2025. Datanya relatif sama dengan sebelumnya, jadi lebih banyak penumpang yang meninggalkan area KAI Daup 8 Surabaya. Namun, dihimbau untuk para penumpang selama masa arus balik ini memang disebutkan oleh Humas KAI Daup 8 Surabaya, Lukman Arif, menjelaskan memang selama masa arus balik diprediksi tidak ada puncak hari tertentu. Hal ini dikarenakan dilihat dari tren penjualan tiket selama 1 minggu ke belakang hingga tanggal 8 April esok. Ini rata-rata penjualan tiket masih relatif di angka yang sama, yakni 18 hingga 20.000, sehingga memang relatif terbagi rata, tidak ada hari tertentu atau puncak tertentu untuk masa arus balik. Sementara kalau kita melihat tujuan atau tren dari perjalanan para penumpang selama masa arus balik, ini justru ada yang menarik, Ega dan juga pemirsa. Jadi selama masa mulai tanggal 3 ini hingga tanggal 4-5 ke depan, ini rata-rata perjalanan justru untuk para penumpang yang hendak berlibur nampaknya. Saya tadi juga sempat berbincang dengan beberapa penumpang, karena masih menghabiskan masa libur Lebaran, perjalanan pun tiket yang bisa kita pantau melalui data penjualan ini untuk tujuan-tujuan stasiun jarak dekat seperti ke Jember, kemudian Banyuwangi yang relatif lebih banyak destinasi wisata di sana. Sementara kalau di weekend nanti di tanggal 7, 8 atau 6, 7, 8 ini memang rata-rata untuk lebih banyak kereta api perjalanan jarak jauh seperti Jakarta, kemudian Semarang, Yogyakarta, Bandung. Ini memang relatif lebih banyak untuk yang dipilih oleh para penumpang. Sehingga kalau kita melihat memang datanya selama masa angkutan Lebaran ini, mulai Maret kemarin hingga tanggal 8 April, sengaja ditambahkan KAI atau kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang. Setiap harinya ada lebih dari 25.000 tiket yang tersedia untuk para pemirsa atau masyarakat yang memang nanti memilih menggunakan moda transportasi kereta api selama masa mudik atau masa arus balik. Maksud kami ini bisa segera membeli tiket, karena tadi saya sempat sebutkan setiap harinya sudah lebih dari 20.000 tiket terjual, sehingga bisa segera membeli tiket secara online. Sementara demikian laporan dari Stasiun Gubeng Surabaya. Kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Belinda Firda dan sebelumnya ada Ica Ervina. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu arus balik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, balik Lebaran, aman hingga tujuan. Sampai jumpa.
Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.